Anda mau mulai bisnis online sebagai reseller atau dropshipper tanpa modal? Ya, simak video ini sampai habis. Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa ya. Berjumpa lagi dengan saya Kristianto Felix. Kali ini kita akan membahas mengenai dropship ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham apa itu dropship dan bagaimana cara bekerjanya, simak video saya ini sampai habis ya. Dalam sistem dropshipper ataupun reseller ada dua pihak utama ya. Di sebelah kanan saya di sini adalah customer atau yang membutuhkan produk ya. Dan di sebelah kiri saya di sini adalah pihak supplier atau penyedia produk. Nah, di antara kedua pihak tersebut membutuhkan yang namanya maklar ya atau penghubung, yaitu seorang reseller ataupun dropshipper. Nah, apa sih bedanya antara reseller dan juga dropshipper? Ya, reseller Anda harus punya stok produk untuk Anda pasarkan. Ya, sedangkan yang kedua, seorang dropshipper Anda tidak wajib punya produk ya tanpa modal. Karena produk sudah disediakan oleh perusahaan. Pengiriman pun sudah dibantu oleh perusahaan langsung menuju ke konsumen Anda. Nah, tugas kita sebagai dropshipper adalah mencari konsumen yang mau beli produk dari perusahaan atau supplier kita, seperti itu. Dan harganya ya, selisih antara Anda jual harga konsumen dengan Anda ambil dari harga perusahaan kita atau reseller, itu selisihnya adalah keuntungan Anda langsung ya. Luar biasa sekali bukan? Berikutnya, dua pertanyaan akan muncul. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana saya bisa menemukan customer saya? Dan yang kedua, Pak, bagaimana saya menentukan supplier saya? Nah, saya akan jawab untuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Nah, paling mudah Anda bisa menemukan customer Anda itu melewati sosial media Anda ya. Seperti Anda punya Facebook, Instagram, ya, WA status mungkin, ataupun juga dari yang namanya YouTube channel ya. Anda bisa bangun YouTube channel juga seperti itu ya. Dari sosial media. Cara yang lain mungkin Anda bisa lewat marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu semua marketplace. Nah, tapi yang saya mau tekankan di video kali ini yaitu bagaimana Anda bisa menemukan customer via sosial media ya. Dan yang kedua, bagaimana Pak cara menentukan supplier? Nah, Anda harus pahami poin-poin pentingnya apa saja kunci menentukan supplier yang tepat. Oke, langsung aja saya langsung bagikan 3 kunci menentukan supplier yang tepat. Ya, yang pertama, pastikan perusahaan tersebut sudah berjalan secara online dan mendukung sistem dropship ya, di mana kantor cabangnya ada di berbagai kota di seluruh Indonesia yang memudahkan untuk pengiriman barang ya kemanapun di seluruh Indonesia itu bisa dijangkau. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan perusahaan tersebut terpercaya dan memiliki produk yang berkualitas. Jadi tidak membuat konsumen Anda kecewa, ya. Dan yang ketiga, pastikan perusahaan tersebut mampu memberikan profit atau margin yang besar ya, sekitar 30-40%. Ini rekomendasi dari saya ya, karena Anda butuh penghasilan yang cukup oke ya. Dari ketiga penentuan supplier yang tepat ya, saya sudah menemukan perusahaan yaitu PT KK Indonesia ya, yang saya sudah berpartner selama 4 tahun dengan sangat luar biasa sekali. Perusahaan ini sudah punya sistem secara online ya, mendukung dropship. Kantor cabangnya ada 55 lebih di berbagai kota di seluruh Indonesia yang mendukung untuk pengiriman secara dropship tadi. Ya, yang kedua, perusahaan ini sudah berusia 21 tahun juga,
memiliki produk yang unik dan berkualitas lebih dari 70 macam produk. Ya. Dan yang terakhir, tentunya perusahaan ini sudah bisa memberikan profit yang maksimal ya, hingga 30-40% dalam setiap kali Anda bisa mempromosikan produknya. Sangat luar biasa sekali, bukan? Nah, kemudian hal yang penting Anda harus ketahui adalah EK Indonesia memberikan Anda seorang mentor free atau gratis ya, dimana mentor ini bisa membantu Anda untuk mengetahui lebih dalam sistem dari dropship ini seperti apa cara pemasarannya atau penggunakannya ya, penggunaan sistemnya, cara marketing atau pemasarannya, dan yang terakhir pengetahuan dari segi produk yang Anda akan pasarkan sehingga bisnis Anda bisa berjalan lebih lancar. Ya, kita sudah menemukan perusahaan atau supplier yang tepat. Yang kedua, kita sudah menemukan mentor juga yang sangat luar biasa bisa mensupport kita jalan bisnis ini. Nah, tapi ada satu hal lagi yang terakhir, ini yang sangat krusial dan sangat penting dimiliki seorang dropshipper ataupun reseller, yaitu mindset. Ya, jadi bagaimana sih caranya memiliki mindset yang tepat sebagai seorang dropshipper ataupun reseller? Nah, ini saya akan bahas. Ada 4 poin yang saya akan berikan untuk Anda sebagai seorang reseller ataupun dropshipper. Oke, yang pertama, pahami bahwa konten untuk promosi itu penting. Konten sama dengan ide atau idea ya, dimana pada saat Anda berikan, Anda bagikan, orang itu akan tertarik dari melihat postingan atau informasi yang Anda bagikan. Kalau konten Anda nggak menarik, entah itu lewat gambar ataupun video, orang juga nggak akan akhirnya closing karena Anda nggak mempromosikan dengan baik seperti itu ya. Yang kedua, pastikan lakukan diversifikasi media sosial ya, dan hanya jangan fokus ke satu media saja. Contohnya, kalau saya pribadi, bagaimana saya bisa menguasai yang namanya yang pertama Facebook ya, yang kedua bisa menguasai Instagram, bisa menguasai yang namanya WA status, ataupun yang terakhir di YouTube channel. Ini saya harus belajar. Pada awalnya saya mungkin tidak menguasai seluruhnya secara konsisten. Mungkin sekarang kita pernah memposting sekali, 2 kali, tapi untuk menjadi konsisten ini suatu tantangan. Nah, kalau Anda bisa lakukan selama konsisten 21 hari berturut-turut, saya yakini Anda bisa lewati hari-hari berikutnya jauh lebih mudah karena Anda sudah melewati tantangan 21 hari pertama. Nah, dan pastikan ya, yang kedua ini Anda punya penonton atau Anda bisa dilihat oleh banyak orang ya. Jadi pada saat Anda punya teman di Facebook, perhatikan teman Anda harus bertambah setiap hari. Follower Anda di Instagram harus bertambah setiap hari. Dan YouTube channel Anda, pastikan subscriber juga bisa bertambah setiap harinya ya. Kalau teman-teman di WA juga Anda banyak, itu membantu Anda untuk mempromosikan juga postingan Anda ya. Oke. Yang ketiga, konsisten promosi ya. Jadi sangat penting banget kita melakukan konsisten setiap hari. Nah, saya akan buka mindsetnya seperti ini. Anda tahu kan produk Indomie ya, itu sudah sangat terkenal di Indonesia, tapi mengapa masih ada iklannya ya? Kemudian Anda tahu mobil Toyota ya, sudah terkenal sekali di Indonesia ya, tetapi kenapa masih ada iklannya mobil baru terus muncul? Nah, itu kenapa? Karena sekali lagi manusia kalau melihat iklan, dia akan bergairah untuk memiliki atau ingin mencoba suatu produk. Nah, oleh karena itu, konsistensi Anda, mungkin hari ini nggak akan beli konsumen Anda, tetapi setelah melihat Anda konsisten selama 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 3 bulan, baru mereka memutuskan untuk beli produk dari Anda. Ini kuncinya ya, konsistensi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bagaimana Anda harus siap ditolak atau di PHP-in orang ya. Jadi tidak semua orang yang akhirnya bertanya ke Anda itu pasti beli ya. Sekali lagi, mereka hanya ingin tahu kebanyakan ya. Orang yang serius, mereka berani transfer ke Anda. Nah, sekali lagi, itu adalah hal yang wajar di mana Anda tidak di PHP orang ya, atau istilahnya tidak langsung closing. Nah, itu kenapa bisnis itu perlu yang namanya mental ya. Mental ditolak Anda harus kuat, di mana Anda nanti bisa ketemu customer yang tepat, suatu saat Anda akan closing seperti itu. Oke, kita sudah belajar semuanya ya tentang bagaimana cara menentukan supplier atau perusahaan yang tepat ya. Yang kedua, kita belajar peranan mentor juga sangat penting menunjang kesuksesan bisnis kita.
Dan yang terakhir yaitu mindset Anda sebagai seorang reseller ataupun seorang dropshipper, ya. Pesan saya yang terakhir, Anda harus berjiwa besar, ya. Anda harus punya mental yang kuat sebagai seorang entrepreneur ataupun seorang reseller dan dropshipper, ya. Itu aja pesan dari saya. Sukses selalu, salam hebat luar biasa. Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa, ya. Berjumpa lagi dengan saya Cristianto Felix. Topik kita kali ini sangat luar biasa, ya. Kita akan membahas bagaimana sih kita bekerja dari rumah bisa menghasilkan income dengan menjadi reseller KK Indonesia dan komunitas YES. Check it out.